Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika untuk persiapan kalian penilaian akhir semester. Silakan disiapkan pulpen, pensil, buku, dan barang-barang lain yang kiranya akan berguna untuk kebutuhan belajar kalian. Kemudian jangan sampai lupa siapkan soal PAS semester ganjil tahun lalu. Dan satu lagi, kisi-kisi penilaian akhir semester untuk tahun ini. Ini soal tahun lalu dan kemudian ini adalah kisi-kisi untuk tahun ini. Kita akan bahas satu persatu soalnya. Untuk kisi-kisi tahun ini, nomor 1, siswa dapat menghitung hasil penjumlahan dua pecahan biasa yang berbeda penyebut. Kita lihat soal tahun lalu, nomor 1 juga soalnya sama, yaitu menjumlahkan pecahan dengan menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut. Kita akan bahas untuk soal nomor 1. Jadi, untuk soal yang pertama yaitu penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Bagaimana caranya? Silakan diperhatikan. Untuk pecahan yang berbeda penyebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menyamakan penyebutnya. Dengan apa? Bisa dengan menggunakan KPK. Jika ada yang kesulitan, boleh kalian kalikan. Jadi 5 dikali 2, di sebelah sini juga 5 dikali 2. 5 dikali 2 dibagi 5, maka hasilnya adalah 2. Dikali bagian atas 1. 5 dikali 2 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian dikali bagian atasnya 1. Sekarang hasilnya kita kalikan. 2 dikali 1 hasilnya 2 per 5 dikali 2 hasilnya 10 ditambah 5 dikali 1 5 per 5 dikali 2 10. Kita lihat pecahan ini penyebutnya sudah sama. Langkah kedua, jika penyebutnya sudah sama maka kita operasikan. Jika operasinya ditambah, maka kita tambahkan. Jika dikurang, kita kurangkan. 2 ditambah 5, hasilnya adalah 7. Per penyebutnya karena sudah sama, maka kita 10. Maka hasil dari 1/5 ditambah 1/2 adalah 7/10. Sampai di sini, apakah sudah paham? Ya, oke, dicoba ya. Ibu ulangin. Jika operasi bilangan campuran ini beda penyebut, maka satu langkah yang pertama harus dilakukan adalah samakan penyebutnya. 5 dan 2 bisa dengan KPK atau dikalikan. Ini ibu contohkan dengan dikalikan. Jadi 5 dikali 2. Yang sebelah sini juga 5 dikali 2. 5 dikali 2 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Dikali atasnya 1. Yang sebelah sini 5 dikali 2 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Letakkan di atas kali 1 dari atas ini. Sekarang kita operasikan. 2 dikali 1 hasilnya 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. 5 dikali 1 5, 5 dikali 2, 10. Setelah penyebutnya sama, maka kita operasikan. 2 ditambah 5, hasilnya 7. Penyebutnya 10 sudah sama, maka tetap hasilnya 7/10. Kita cek, adakah di jawaban 7/10? Yang D. Oke, kita lanjutkan. Kisi-kisi yang nomor 2 yaitu siswa dapat menghitung hasil penjumlahan dua pecahan campuran
yang berbeda penyebut. Kita lihat contoh soalnya dari soal tahun lalu. Di sini nomor 2 ini sesuai dengan indikator yang telah disebutkan, yaitu menjumlahkan pecahan campuran yang berbeda penyebut. Kita tulis dulu soalnya. Soalnya adalah 1/2/3 ditambah 4 1/4. Berapakah hasilnya? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 3 dan 4 berbeda. Kemudian langkah yang pertama saat kita menjumlahkan atau mengoperasikan pecahan campuran, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan pecahan ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Sudah pernah Ibu jelaskan. Jadi yang ini dikali dan ditambahkan dengan atas. Dikali dan ditambah. Oke, kita lanjut. 3 dikali 1 hasilnya 3. Ditambah 2 hasilnya 5. Jadi pecahan biasanya adalah 5 per penyebutnya tetap 3. Yang sebelah sini 4 dikali 4 hasilnya 16. Ditambah 1 hasilnya 17. Kita tulis penyebutnya tetap 4. Sampai di sini anak-anak paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Langkah kedua yaitu menyamakan penyebutnya. Lagi-lagi bisa menggunakan KPK atau boleh kalian kalikan penyebutnya. Jika kita kalikan, maka 3 dikali 4. 3 dikali 4 dibagi 3 hasilnya 4. Kita tulis di atas, kemudian dikali bagian atas 5. Yang bagian ini 3 dikali 4 dibagi 4 hasilnya 3. Dikali atas 17. Jika sudah sampai pada tahap ini, maka kita akan operasikan. 4 dikali 5 hasilnya 20. 3 dikali 4 12. 3 dikali 17 berapa? Ayo, sekalian kita belajar mengalikan. 17 dikali 3 atau 3 dikali 17 boleh. Namun lebih mudahnya yang 2 angka kita letakkan di atas. Jadi 3 kali 7 21, tulis 1 simpan 2. 3 kali 1 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi 3 dikali 17 hasilnya 51. Per 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian kita tambah 20 ditambah 51 adalah 71 per 12. Sampai di sini paham? Sampai di sini sudah benar. Namun bisa kita jadikan menjadi pecahan campuran. Yang ini Bu hapus. Bagaimana cara menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya adalah dibagi. Jadi 71 dibagi 12. 71 dibagi 12.
Jadi nak, untuk mengajarkan matematika kalian harus paham cara membagi dan juga cara mengalihkan. Lebih baik lagi kalian hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Untuk 71 dibagi 12 berapa? Oke, kalau misalkan masih agak bingung, kita kalikan 12 dengan yang kira-kira mendekati 71. 12 dikali 5, 5 dikali 2, 0, 10, 1 simpan. 5 dikali 1, 5 ditambah 1 jadi 6. 60. Jika 12 kita kalikan 6, maka 6 dikali 2, 12. Tulis 2, simpan 1. 6 dikali 1, 6 ditambah 1, 7. Maka hasil dari 12 dikali 6, 72, lebih daripada 71. Maka kita ambil, tidak boleh yang lebih, kita ambil yang di bawahnya, yang lebih kecil. Jadi kita ambil yang 60. Jadi 71 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Tulis 5. 5 dikali 12 hasilnya adalah 60. Tulis sampai di sini, paham ya? Dari ini itu hasilnya adalah dari perkalian. Ibu hapus. Setelah itu 71 dikurang 60. Hasilnya adalah 1 dikurang 0, 1, 7 dikurang 6, 1. Nah, sampai di sini boleh untuk pecahan campuran sampai di sini saja. Yang ini adalah hasilnya. Yang ini adalah sisa. Hasil kita letakkan di depan. Jadi 5. Kemudian sisa kita letakkan di atas. 11 per penyebutnya tetap 12. Jadi pecahan campuran dari 71 per 12 adalah 5, 11 per 12. Kita cek apakah ada jawabannya. 5, 11 per 12. Jawabannya adalah yang A. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 3. Ibu hapus terlebih dahulu. Untuk kisi-kisi nomor 3, siswa dapat menghitung hasil penjumlahan dua pecahan desimal, atau kita lebih kenal dengan bilangan desimal. Kita lihat contoh soalnya dari soal yang tahun lalu. Nomor 3 ini sudah sesuai dengan indikatornya. Jadi ini di sini penjumlahan bilangan desimal. Ibu tulis nomor 3 0,723 ditambah 0,237. Berapakah hasilnya? Jika kalian masih bingung, Bu, desimal itu yang seperti apa? Desimal itu lebih mudahnya kita ingat, desimal itu yang koma-koma. Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal ini dengan cara bersusun bawah. Kita tulis 0,723 ditambah 0,237 ditambah. Sesuaikan. Jika operasinya ditambah, maka kita tambah. Tambahkan sesuai dari paling belakang. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 7 ditambah 2 hasilnya 9. 0 ditambah 0, 0. Koma kita luruskan. Jadi hasil dari 0,723 ditambah 0,237 adalah 0,960.
hasilnya adalah 0,96. 0,96. Kita lihat jawabannya apakah ada. Jawabannya adalah yang D, 0,96. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat kisi-kisinya. Nomor 4 adalah siswa mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran dengan benar. Jika ada kata-kata penjumlahan dan pengurangan, maka dalam satu soal ini ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Kita lihat contoh soalnya pada soal tahun lalu. Tahun lalu soalnya sesuai dengan indikator, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kita tulis soalnya. Soalnya kita akan menyelesaikan. Tadi di saat soal nomor 2 itu adalah pecahan campuran juga. Jadi cara yang harus kita lakukan pertama adalah menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 ditambah atasnya 1 hasilnya 11. 11 per 2. Ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4. Ditambah bagian atas 3. Jadi 4 ditambah 3 adalah 7. 7 per 4. Kemudian dikurang 6 dikali 2 hasilnya 12. 12 ditambah 5 hasilnya 17. 17 per 6. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Bisa menggunakan KPK, bisa juga dengan cara dikali. Oke, KPK dari 2, 4, dan 6 adalah 12. Buku 12? Ya, 12 dibagi 2 bisa, hasilnya 6. 12 dibagi 4 bisa, hasilnya 3. 12 dibagi 6 bisa, hasilnya 2. Boleh nanti kalian sambil coret-coret. Kalau misalkan mau kalian kalikan semua, boleh juga. 2 kali 4, 8. 8 dikali 6, 48. Boleh, tapi nanti akan terlalu besar hasilnya. Jadi kita pakai yang 12. 12 itu dari mana? 2 dikali 6 boleh. 4 dikali 6 hasilnya 24 juga boleh, tapi terlalu besar. Jadi kita ambil 12. Jadi penyebutnya semua sama, 12. Sekarang kita isi bagian atas. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 11 hasilnya 66. Kita tulis. Selanjutnya 12 dibagi 4 hasilnya
3. 3 dikali 7 hasilnya 21. Selanjutnya 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 17 hasilnya 34. Jika sudah semua, maka tinggal kita operasikan. Caranya gimana, Bu? Yang tambah kita tambah, yang kurang kita kurang. 66 ditambah 21. Gunakan susun bawah. 66 ditambah 21. Hasilnya 87. Kemudian dikurang 34. Ini ditambah, ini dikurang. 7 dikurang 4, 3. 8 dikurang 3, 5. Hasilnya 53. Bu, kenapa penyebutnya 12? Ya, penyebutnya sama. Semuanya 12. Penyebut tidak dioperasikan. Jika penyebutnya semua sudah sama, jadi tinggal kita pakai yang sama. Kemudian sampai sini benar, benar. Tapi lebih baiknya dan biasanya disederhanakan menjadi pecahan campuran. Kita hapus. 53 dibagi 12 berapa? Caranya sama seperti yang tadi. 53 dibagi 12. Kalau kalian hafal perkalian, kalian akan langsung tahu kalau ini bisa dibagi 4 atau 5. Kita coba dua-duanya. 12 dikali 4 hasilnya 48. 12 dikali 5 hasilnya 60. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, ambil yang di bawahnya ini. Tidak boleh lebih. Jadi kita ambil yang 48. 48 ini dari mana? 12 dikali 4. Jadi di atas ini yang kita tulis 4. 4 dikali 12 hasilnya 48. Oke, sampai sini Ibu hapus. Dikurang 53 dikurang 48 hasilnya adalah 5. Yang ini sudah habis. Jadi yang ini adalah hasil, yang ini adalah sisa. Hasil kita letakkan di depan 4. Sisa kita letakkan di atas 5. Sedangkan penyebut tetap 12. Sampai di sini apakah paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, kisi-kisinya adalah siswa mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal dengan benar. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 5, untuk soal tahun lalu itu hanya pengurangan. Jadi, Ibu berikan contoh soal yang lain. Misal 3,252 ditambah 2,41 dikurang 0,53. Berapa hasilnya? Jadi untuk pecahan desimal kita menggunakan cara susun
tidak diluruskan ke belakang karena yang paling penting adalah komanya yang lurus. Karena ini adalah satuan, ini juga satuan. Jadi jangan lupa jika menjumlahkan, mengurangkan, pecahan desimal, luruskan komanya. Itu yang paling penting. Kalau komanya tidak lurus, maka hasilnya akan salah. Kita lanjut ya. Kita jumlahkan dulu satu-satu. Yang kita selesaikan yang penjumlahan terlebih dahulu. 2 tidak ada temannya. Jadi kita langsung 2, 5 ditambah 1, 6. 2 ditambah 4, 6. Kemudian 3 ditambah 2, 5. Komanya jangan lupa. Setelah sampai di sini, kita lanjut ke selanjutnya. 0,53 dikurang 2, lagi-lagi tidak ada teman, jadi langsung 2. 6 dikurang 3, hasilnya 3. 6 dikurang 5, hasilnya 1. 5 dikurang 0, hasilnya 5. Koma jangan sampai lupa. Jadi hasil dari ini adalah 5,132. 5,132. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, alhamdulillah.